Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menerangkan tentang agama dan budaya. Pengertian agama. Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan perintah dari kehidupan. Banyak agama memiliki narasi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan menjelaskan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. Agama berarti tradisi. Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin ialah religio dan berakar pada kata kerjare atau ligare yang berarti mengikat kembali. Maksudnya dengan bereligi seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Pengertian budaya. Budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hierarki, agama, waktu, peranan, hubungan, ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi, dan nilai yang diperoleh kelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok. Budaya juga didefinisikan sebagai keyakinan, nilai, peraturan, norma, serta tradisi yang telah dipelajari, merupakan hal yang umum bagi sekelompok orang. Karakter yang sama dari sekelompok orang itulah yang membuat mereka unik. Budaya merupakan cara hidup dan kebiasaan. Secara etimologis, Kuncaningrat menyatakan bahwa kata budaya berasal dari kata budaya, bahasa Sanskerta, merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi dan akal. Demikian, kebudayaan dapat dikatakan hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Karena berkaitan dengan budi dan akal, maka skupnya pun menjadi demikian luas. Bentuk agama dan bentuk budaya. Bentuk agama dinasme. Agama dinasme itu adalah agama yang mengandung kepercayaan pada kekuatan gaib yang misterius. Dalam fase ini, benda-benda yang tertentu mempunyai kekuatan gaib yang berpengaruh pada kehidupan manusia sehari-hari. Yang kedua, yaitu agama animisme. Agama animisme yaitu agama yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda itu, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa, itu mempunyai roh. Bagi masyarakat primitif, roh ini masih tersusun dari benda-benda halus yang dekat menyerupai uap dan udara. Yang ketiga, yaitu agama monoteisme. Agama monoteisme yaitu pengakuan yang hakiki bahwa Tuhan itu satu, Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan seluruh bumi, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Bentuk-bentuk budaya. Kami dari kelompok 3 hanya menyebutkan 3 budaya. Yang pertama budaya Persia, yang kedua budaya Romawi Timur, yang ketiga budaya Islam. Yang pertama, budaya Persia. Dalam sejarah budaya Persia, masyarakat banyak yang menyembah berbagai alam nyata seperti udara, air, dan api. Yang kedua ialah budaya Romawi Timur. Kerajaan Romawi Timur ini didirikan pada tahun 753 Masehi. Nah, Romawi ini pada umumnya beragama Nasrani. Yang ketiga atau yang terakhir ialah budaya Islam. Sejalan dengan perkembangan zaman atau perubahan zaman, ajaran Islam ini dijadikan sebagai budaya yang menyebabkan masyarakat itu sulit membedakan mana yang agama dan mana yang budaya. Sebagai contohnya ialah masalah jilbab. Pada zaman dahulu, jilbab itu adalah pakaian yang menutup aurat, pakaian yang longgar dan panjang. Sedangkan pada zaman sekarang, jilbab itu dijadikan sebagai model atau gaya yang mana tidak melihat pada tuntunan Islam. Hubungan agama dan budaya.
agama dan budaya adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil kerja dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Jadi, budaya diperoleh melalui belajar. Tindakan-tindakan yang dipelajari antara lain cara makan, minum, berpakaian, berbicara, bertani, bertukang, berelasi dalam masyarakat adalah budaya. Tapi kebudayaan tidak saja terdapat dalam hal teknis, tapi dalam gagasan yang terdapat dalam pikiran, yang kemudian terwujud dalam seni, tatanan masyarakat, etos kerja, dan perbandingan hidup dan pandangan hidup. Dapatlah disimpulkan bahwa yang digerakkan agama timbul dari proses interaksi manusia dengan kitab yang diyakini sebagai hasil daya kreatif pemeluk satu negara, tapi dikondisikan oleh konteks hidup pelakunya, yaitu faktor geografis, budaya, dan beberapa kondisi yang objek. Jika kita teliti budaya Indonesia, maka tidak budaya itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, agama pribumi yang memiliki ritus-ritus yang berkaitan dengan penyembahan roh nenek moyang yang telah tiada atau lebih setingkat, yaitu dewa-dewa. Yang kedua, Hinduisme yang telah meninggalkan peradaban yang menekankan pembebasan rohani agar aman bersatu dengan Brahma. Yang ketiga, agama Buddha yang telah mewariskan nilai-nilai yang menjauhi ketemakan dan keserakahan. Bersama dengan itu timbul nilai pengendalian diri dan mewas diri dengan menjauhi 8 tata keutamaan. Yang keempat, agama Islam yang telah menyumbangkan kepekaan terhadap tata tertib kehidupan melalui syariah. Dan yang kelima, agama Kristen dan agama Katolik. Contoh agama dan budaya. Contoh yang paling sederhana terdapat pada masyarakat Jawa. Di dalam struktur masyarakat Jawa terdapat dua kelompok yang oleh Koen Taraningrat disebut sebagai petani atau wong cilik. Dan masyarakat lainnya disebut masyarakat priai. Dengan membagi masyarakat Jawa atas kelompok abangan, santri, dan priai, terdapat relasi antara individu Jawa dan di luar dimensinya. Relasi itu diwujudkan dengan berbagai upacara seperti sesajen atau selamatan. Nah, seperti cara penghormatan terhadap arwah-arwah yang sudah meninggal dunia. Orang Jawa melakukan upacara selamatan yang dilakukan 7 hari setelah kematian, 40 hari, 100 hari, pendak, sampai 1000 hari setelah kematian. Sedangkan sebagai perwujudan alam, dilakukan kegiatan bersih desa atau disebut rosulan, nyandaran, yang dilakukan sebagai cara untuk menolak bala. Masyarakat Jawa ini tunduk kepada kekuatan-kekuatan halus yang memuncak kepada yang di atas. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.